Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk materi yang keenam, yaitu Carnot map. Di sini ada 4 pokok bahasan, yaitu G-map dengan 2 variabel, 3 variabel, 4 variabel, dan menyederhanakan rangkaian dengan G-map. G-map itu adalah suatu peralatan grafis yang digunakan untuk menyederhanakan persamaan logika. Bentuknya berupa kotak yang diadaptasi dari tabel kebenaran untuk mencari suatu persamaan logika. Metode ini banyak digunakan karena cukup mudah. Kita simak untuk G-map 2 inputan. Di sini disiapkan tabel kebenaran untuk 2 inputan. Silahkan diperhatikan untuk inputan A dan B dan output diberi nama Y. Di situ jika inputan A dan B sama-sama bernilai 0, maka penulisan outputnya adalah A aksen B aksen atau negasi A negasi B. 0 itu dilambangkan dengan aksen. Kalau 1 itu dilambangkan dengan huruf biasa, sehingga bisa kita lihat pada inputan A0, B-nya 1, maka outputnya diberi nama A aksen B. Untuk model G-map silahkan dilihat, di situ ada model pertama di mana inputannya dipisahkan secara mendatar AB-nya. Di situ disediakan masing-masing nilai A itu ada 0 dan 1, nilai B juga ada 0 dan 1. Pada sel pertemuan A0 dan B0, maka di situ adalah letak dari A aksen B aksen. Dan seterusnya pada input A0 dan B1, di situ diberi nama A aksen B. Perhatikan untuk penomoran indeksnya pada angka-angka kecil di dalam kotak. Di situ jika kita menggunakan model 1 atau model mendatar, maka penulisan angkanya mendatar juga. 0, 1 di sebelah kanannya, 2, 3 seperti itu. Untuk model 2 silahkan dilihat jika A dan B-nya disusun secara vertikal atau menurun, maka penulisan indeksnya atau nomor kecil di dalam kotak itu juga secara menurun, 0, 1, 2, 3. Penulisan indeks ini dimulai dari 0 ya. Saya lanjutkan kembali. Berikutnya adalah minterm. Minterm ini yang dimaksud adalah suku. Kalau dulu kita di logika menyebutnya dengan suku. Misalkan pada fungsi yang pertama di situ ada sigma, minterm 0 dan minterm 1, maka kita lihat pada G-map-nya untuk minterm 0 di situ adalah X aksen Y, di mana X-nya bernilai 0, Y-nya bernilai 1, dan yang kedua X aksen Y aksen, karena di situ sampean perhatikan yang F bernilai 1 adalah ketika input X 0, input Y 0, dan input X 0, input Y 1. Input X 0, input Y 0 ini disebut X aksen Y aksen. Input X0 Y1 ini disebut X aksen Y. Sehingga dari tabel kebenaran ini kita bisa membuat fungsinya, yaitu X aksen Y ditambah X aksen Y aksen. Kemudian untuk memasukkan ke tabel G-map, kita tinggal melihat bagian yang merupakan sel pertemuan X0 dan Y0 itu diberi nilai 1 sesuai dengan tabel kebenaran, serta bagian yang bernilai X-nya 0 dan Y-nya 1 juga diberi nilai 1.
Selanjutnya adalah pengcoveran. Pengcoveran ini digunakan untuk menyederhanakan persamaan logika. Bisa kita lihat pada slide kelima. Di sini dari Kmap yang sebelah kiri, di situ fungsinya adalah AB aksen dan A aksen B. Ini bisa dipahami karena yang bernilai 1 itu adalah inputan pada saat A1, B0 dan A0, B1, sehingga fungsinya AB aksen ditambah A aksen B. Selanjutnya untuk yang kedua di situ kita lihat sebelah kanannya ada tabel Gmap yang berisi 1 di 3 kotak, sehingga fungsinya bisa kita tuliskan dengan AB ditambah A aksen B ditambah AB aksen. Untuk Gmap yang di sebelah kiri ini tidak bisa di cover atau disederhanakan karena posisi 1 ini bersilangan, sementara yang di sebelah kanan ini bisa disederhanakan. Perhatikan untuk aturan penyederhanaannya adalah jika ada angka 1 yang berdekatan sejumlah 2 pangkat n, ini bisa disederhanakan. 2 pangkat n itu n-nya bisa diisi 1, misalkan 2 pangkat 1, berarti kan ada 2 angka 1 yang berdekatan baik secara vertikal ataupun horizontal, maka bisa di cover. Nah, jika ada 2 pangkat 2 atau 4 angka 1 yang berdekatan juga demikian bisa di cover atau disederhanakan. Hasil penyederhanaannya kita bisa lihat bahwa ini diberi garis biru ini, kita lihat yang garisnya vertikal atau menurun adalah input A0, input B1 dan input A1, input B1. Maka carilah yang sama nilai inputnya. Di sini yang sama nilai inputnya adalah B. Kemudian dilihat kembali untuk yang mendatar, ini input A-nya 1, input B-nya 0 dan input A-nya 1, input B-nya 1. Yang tetap 1 adalah nilai A, sehingga persamaannya disederhanakan menjadi A. Fungsi yang awalnya AB ditambah A aksen B ditambah AB aksen berubah menjadi A plus B. Contoh-contoh yang lain bisa dipelajari. Kemudian kita langsung menuju ke Gmap 3 inputan. Gmap 3 inputan di sini silahkan dilihat pada slide ke-11. Untuk model 1 adalah model mendatar. Sama aturannya, masing-masing inputan mempunyai 2 nilai yaitu 0 dan 1. Jika kita menginginkan Gmap mendatar, maka bisa dengan A disendirikan, kemudian BC dijadikan 1. Untuk A punya 2 nilai yaitu 0 dan 1. Untuk BC, aturan pengurutannya adalah 00, 01, 11 dan 10. Perhatikan di sini untuk indeksnya yang angka kecil di dalam kotak itu angka 0, 1, kemudian loncat 2, kemudian kembali lagi 3. Kenapa seperti ini? Karena pada aturan Gmap itu tidak boleh ada angka kembar yang berdekatan atau angka berbeda yang berdekatan, sehingga setelah 00, 01 seharusnya kan 10. Ini tidak diperbolehkan. Kita tuliskan dulu 11 baru 10, tapi untuk indeks tetap mengikuti urutannya. Habis 00 itu 01, habis 01 10 baru 11. Jadi indeksnya ada lompatan angka di sini.
Untuk K-map dengan model menurun, silahkan diperhatikan caranya juga sama. K-map 3 variabel atau 3 inputan memiliki 8 variasi. Maka pada contoh ini di sini aturan memasukkannya sama, jadi kita lihat dulu tabel kebenarannya yang bernilai 1 itu pada inputan berapa, lalu kita masukkan ke dalam tabel Gmap. Untuk contoh pengcoveran bisa dilihat pada slide ke-14. Nah, di sini di slide ke-14 jika ada 4 angka 1 berdekatan maka langsung di cover. Jika ada 3 angka 1 berdekatan maka pengcoveran dilakukan 2-2. Tidak bisa 3 langsung di cover menjadi 1. Contoh-contoh lain silahkan dipahami, nanti boleh bertanya kalau tidak paham. Kemudian untuk Gmap 4 variabel, di sini ada model 1 dan model 2, bisa diikuti. Untuk mendatar berarti indeksnya juga penulisannya mendatar, kalau vertikal indeksnya penulisannya vertikal. Contoh pengcoveran sama caranya. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang latihan soal. Latihan soal 1 di sini ada fungsi logika. Nah, yang pertama harus kita perhatikan ada berapa inputnya sebelum membuat tabel kebenaran atau langsung ke tabel Gmap. Kita perhatikan dulu. Misalkan nomor 1 di situ ada A, B, dan C. Kalau B aksen itu kan ikut dengan B. Ada 3 jenis A, B, C, berarti ini menggunakan Gmap 3 inputan. Nomor 2 juga Gmap 3 inputan. Nomor 3 Gmap 3 inputan karena di situ ada 3 jenis yaitu X, Y, Z. Nanti silahkan dicoba. Kemudian untuk nomor 2 di sini bentuknya harus diubah dulu ke bentuk operasi OR atau penjumlahan. Di situ kan ada nomor 1 latihan 2 itu A kali BC aksen ditambah C. Maka ini harus diubah dulu, diuraikan menjadi ABC aksen ditambah AC. Ditambah lagi B kali A plus A aksen C itu diubah menjadi AB ditambah A aksen BC. Setelah itu baru kita kerjakan seperti nomor 1. Mungkin sampai sini dulu penjelasannya. Jika masih ada yang bingung boleh bertanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.